Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, berkah kepada kita sekalian. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berceramah tentang kejujuran. Betapa kejujuran menjadi hal yang penting dalam meraih berkah dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang begitu bersinar dan patut kita teladani. Sifat tersebut adalah amanah dan jujur. Kejujuran merupakan fondasi iman, sedangkan kebohongan adalah benih kemunafikan. Sifat jujur dan bohong jika bertemu, maka salah satunya akan hilang. Seperti dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina insya'a. Yang artinya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada orang yang jujur, kepada orang-orang yang benar, yaitu orang-orang mukmin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab orang-orang munafik apabila Allah menghendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan mengidentikan sifat jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri seorang mukmin. Kejujuran menjadi kunci kebaikan, kunci untuk meraih akhlak yang mulia. Jika sahabat muslim sekalian ingin memperbaiki akhlak, mulailah dengan bersikap jujur. Seorang muslim yang jujur, maka hatinya akan merasa lapang. Mereka tidak merasakan tekanan, hatinya cenderung bersih dan tulus. Banyak kemudahan yang diterima dalam melakukan segala bentuk kebaikan. Kebaikan apapun, baik hablum minallah maupun hablum minan nas, adalah jalan untuk membawa pada kebaikan dan mendatangkan ridha Allah. Ridha inilah yang akan mengantarkan para sahabat muslim sekalian menuju surga. Dalam sebuah kisah, Syekh Abdul Qadir Jalani saat berusia 18 tahun, Syekh Abdul Qadir meminta izin kepada ibunya merantau ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Ibunya tidak menghalangi cita-cita mulia Abdul Qadir, meskipun dia khawatir melepaskan anaknya sendirian menempuh perjalanan beratus-ratus kilometer. Sebelum pergi, ibunya berpesan kepada Abdul Qadir agar berkata jujur dalam keadaan apapun. Lalu, ibunya membekali uang 40 dirham dan dijahit di dalam pakaian Abdul Qadir. Setelah itu, ibunya melepas Abdul Qadir pergi bersama kafilah dagang yang kebetulan hendak menuju kota Baghdad. Namun, dalam perjalanan, mereka dihadang dan diserang oleh 60 orang penyamun.
Semua barang dagangan kafilah dirampas. Para penyamun itu sama sekali tidak mengusik Abdul Qadir karena mereka menyangka dia tidak mempunyai apapun kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Salah seorang penyamun bertanya pada Abdul Qadir, "Hai anak muda, apa yang ada pada dirimu?" Abdul Qadir menjawab dengan sejujur-jujurnya bahwa ia memiliki uang 40 dirham di dalam pakaiannya. Penyamun itu heran dan tidak mempercayainya. Akhirnya dia melaporkan kepada pemimpinnya. Lalu pakaian Abdul Qadir dipotong dan dirobek isinya. Para penyamun terkejut. Mereka mendapatkan 40 dirham sebagaimana dikatakan Abdul Qadir. Pemimpin penyamun itu pun langsung bertanya kepada Abdul Qadir, "Kenapa engkau berkata jujur? Padahal engkau mengetahui bahwa 40 dirham uangmu itu akan kami rampas." "Aku telah berjanji kepada ibuku bahwa aku tidak akan pernah berkata bohong, walaupun apapun yang terjadi. Karena dengan berbohong, orang tidak akan lagi mempercayaiku. Padahal kepergianku ke Baghdad untuk mencari ilmu kepada orang awam. Aku ingin orang-orang selalu mempercayaiku." Ketika mendengar Abdul Qadir mengatakan alasan kejujurannya, pemimpin penyamun tersadar. Dia pun menangis, menginsafi kesalahannya. Dia bersumpah tidak akan merampok lagi. Penyamun itu bertobat di hadapan Abdul Qadir yang ditakuti oleh para pengikutnya. Sahabat muslim sekalian, jika Anda pernah melakukan kebohongan, pasti untuk selanjutnya akan memikirkan cara bagaimana menutup kebohongan tersebut. Kadangkala orang yang sudah terbiasa berbohong, walaupun tidak ada dorongan untuk melakukan dusta, dia akan mencari kesempatan untuk berbohong. Sebuah kebiasaan ini hingga ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta. Pendapat Al-Haris Al-Muhasibi menyatakan bahwa pondasi dari segala perkara adalah jujur dan ikhlas. Dari sifat jujur akan lahir sikap yang ramah, ridho, sabar, qanaah dan zuhud. Sedangkan ikhlas akan melahirkan sikap cinta, toleran, malu, yakin dan menghormati orang lain. Inti dari kejujuran adalah hati sebagai pelaksana iman, niat pada saat beramal, dan lisan pada saat berbicara. Jika ketiga hal tersebut mampu dilakukan bersama dengan kejujuran, maka sempurnalah imannya. Kejujuran juga merupakan bidang pemisah yang membedakan antara orang mukmin dan orang munafik, antara penduduk surga dan penghuni neraka. Kejujuran diibaratkan seperti pedang Allah di bumi. Ketika kita meletakkan sesuatu, maka akan patah. Jika ada kebatilan, maka akan menumbangkannya. Para sahabat muslim, jika Anda mencari kebenaran atas dasar kejujuran dari hati, maka Allah akan menyampaikan kebenarannya. Dengan demikian, akan muncul jalan yang sangat lurus terbentang di depan Anda. Begitulah jujur membawa kita semua pada kebaikan. Demikian sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga para sahabat muslim sekalian dapat menjaga kejujuran dalam setiap langkahnya. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan kebaikan pada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.